Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Alia Triwandari dari kelas PGMI 5D dengan NIM 23810701007. Di sini saya akan membuat tugas mata kuliah pembelajaran IPS di SD atau MI. Tema yang saya ambil yaitu indahnya keberagaman budaya. Tujuan pembelajarannya, setelah kegiatan pembelajaran dengan media Mystery Box keberagaman budaya, siswa diharapkan mampu yang pertama, menyebutkan contoh keberagaman budaya Indonesia. Yang kedua, menjelaskan pentingnya menghargai perbedaan budaya. Yang ketiga, menunjukkan sikap menghargai dan bangga terhadap budaya daerah lain. Yang keempat, bekerja sama dalam kelompok dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Fungsinya yaitu media ini berfungsi untuk membantu siswa memahami keberagaman budaya Indonesia dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Melalui permainan ular tangga edukatif, siswa tidak hanya bermain loh, tetapi juga menjawab pertanyaan seputar budaya Indonesia setiap langkah permainannya. Bahan-bahan media Mystery Box keberagaman budaya yaitu yang pertama ada kertas lipat, yang kedua menggunakan kardus, yang ketiga menggunakan kertas karton, dan yang keempat menggunakan printan gambar tentang keberagaman budaya. Langkah-langkah penggunaan media dalam pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Guru membuka pembelajaran dengan menyapa siswa dan mengaitkan topik yang akan dipelajari. Langkah-langkah penggunaan media dalam pembelajaran. Di sini saya membuat media Mystery Box. Langkah yang pertama yaitu buka terlebih dahulu. Dan di sini saya akan langkah pendahuluannya yaitu kita akan belajar tentang indahnya keberagaman budaya. Di sini ada materinya juga. Di sini materinya ada keberagaman budaya. Apa sih itu keberagaman budaya? Keberagaman budaya adalah kondisi di mana dalam suatu masyarakat berbagai macam kebudayaan seperti adat istiadat, agama, suku bangsa, kesenian, dan tradisi. Selanjutnya yaitu ada 5 macam keberagaman budaya. Yang pertama ada pakaian adat, yang kedua ada tarian daerah, yang ketiga ada rumah adat, yang keempat ada alat musik, dan yang terakhir ada makanan khas.
Di sini sendiri, 5 macam keberagaman itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda setiap daerahnya. Di sini juga ada tempat ibadah keberagaman budaya yang berbeda-beda. Yang pertama ada agama Islam, yaitu ada masjid. Yang kedua ada tempat ibadahnya agama Hindu, yaitu ada pura. Yang ketiga tempat ibadahnya agama Buddha, ada wiraha. Yang keempat ada tempat ibadahnya agama Kristen, yaitu ada gereja. Terus yang kelima ada tempat ibadahnya agama Katolik, yaitu di gereja juga. Terakhir yang kelima ada tempat ibadahnya agama Konghucu, yaitu di kelenteng. Langkah media yang kedua yaitu di sini ada tentang provinsi di Indonesia. Guru dapat menjelaskan apa itu provinsi di Indonesia. Indonesia itu juga memiliki berbagai provinsi yang menjadi bagian wilayah administratif tertinggi di negara ini. Jumlah per tahun 2025 terdiri dari 38 provinsi yang tersebar di berbagai pulau. Keberagaman provinsi di Indonesia menunjukkan betapa luas dan beragamnya negeri ini, baik dari sisi geografis, suku, bangsa, maupun budaya. Di sini ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Jawa, Kepulauan Nusa Tenggara. Di sini juga ada Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Langkah-langkah penggunaan media pada yang ketiga, yaitu guru dapat menjelaskan persebaran provinsi di Indonesia. Yang pertama ada Pulau Sumatera. Pulau Sumatera sendiri terdiri dari Aceh, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Di sini juga di pulau-pulaunya juga itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda dari baju adatnya, dari tarian daerahnya, rumah adat, alat musik, dan makanan khasnya itu berbeda-beda di setiap pulaunya. Selanjutnya yaitu ada Pulau Jawa. Pulau Jawa sendiri terdiri dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan Pulau Kalimantan yaitu ada Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Selanjutnya di sini ada Pulau Sulawesi, yaitu ada Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Di sini juga guru tuh dapat menjelaskan macam-macam semuanya dari pulau-pulau tertentu, dari baju adatnya, tariannya, dari rumah adat, terus alat musiknya dan makanan khasnya. Nanti guru sendiri menjelaskan. Di sini juga ada nama-nama yang tertera dalam khasnya. Kepulauan Maluku dan Papua. Contohnya di sini mengambil tentang Papua Barat. Di sini juga Papua juga memiliki ciri khas yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Dan selanjutnya ada Kepulauan Nusa Tenggara. Di sini mengambil tentang Bali. Langkah-langkah penggunaan media selanjutnya yaitu setelah siswa memahami semua persebaran provinsi di Indonesia, selanjutnya siswa dapat mempermainkan game yang sudah disediakan oleh media tersebut. Contohnya seperti ini, yaitu game ular tangga. Contoh permainannya seperti ini. Kita lemparkan dadunya terlebih dahulu. Di sini dapat angka 1. Terus sampai 2 kali lemparkan lagi. Ini dapat angka 3. Berarti 3 ditambah 1 sama dengan 4. Berarti kita mulai start dari sini. 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya kita melihat pertanyaan dari soal nomor 4-nya. Guru membacakan soalnya dan siswa menjawab pertanyaan dari guru. Soalnya yaitu mengapa budaya di setiap daerah berbeda-beda. Jadi jawabannya, budaya di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda karena setiap daerah memiliki kondisi, lingkungan, dan sejarah yang tidak sama. Siswa itu dapat menjelaskan apa itu keberagaman budaya itu secara berbeda-beda. Jadi siswa itu mendapatkan nilai 100. Tadi kan kita mencoba mendapatkan nomor 4. Soalnya itu yaitu mengapa budaya di setiap daerah berbeda-beda. Siswa dapat menjawab pertanyaan tersebut. Jika benar mendapatkan 100, jika tidak benar tidak mendapatkan nilai 100. Setelah satu siswa tadi sudah menjawab pertanyaan,
Selanjutnya kita bergiliran untuk siswa lainnya untuk menjawab kuis game tadi yang sudah dimainkan agar semua siswa itu mendapatkan nilai semua. Dimulai, siswa juga harus tahu bagaimana apa sih itu keberagaman budaya secara sendiri. Dari mulai siswa itu dapat menjawab dengan pola pikir mereka sendiri sebelum dimulai pembelajarannya. Sebelum gurunya juga mengasih tahu apa itu keberagaman budaya. Selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Setelah permainan selesai, guru mengajak siswa menyimpulkan pembelajaran bahwa Indonesia memiliki beragam budaya yang harus kita hargai dan kita lestarikan. Guru juga memberi refleksi, menanyakan apa yang siswa pelajari dan bagaimana perasaan mereka setelah mengenal berbagai budaya. Pembelajaran ditutup dengan pesan moral dan tentang pentingnya menghormati perbedaan dan menjaga persatuan dalam keberagaman. Landasan teori pembelajaran IPS yang mendukung, yang pertama ada teori konstruktivisme, yaitu teori Piaget dan Vygotsky. Siswa membangun pemahaman mereka sendiri tentang keberagaman budaya melalui pengalaman langsung dan interaksi sosial dalam permainan. Yang kedua ada teori Bronner, yaitu atau discovery learning. Siswa menemukan pengetahuan baru secara aktif dengan menebak, menjawab pertanyaan dari mystery box. Refleksi manfaat media bagi pemahaman siswa. Media Mystery Box Keberagaman Budaya membuat pembelajaran IPS menjadi lebih menarik, aktif, dan bermakna. Siswa tidak hanya menghafal nama-nama budaya, tetapi mengalami langsung proses menemukan dan memahami makna keberagaman. Selain itu, kegiatan ini menumbuhkan sikap toleransi, kerjasama, dan rasa bangga terhadap identitas bangsa Indonesia. Mungkin sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.